Saudara, mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia masa bakti 2015-2017, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio hari ini tidak hadir dalam penganugerahan Bintang Mahaputra dari Presiden Joko Widodo. Walau tidak menghadiri pemberian tanda kehormatan, pemerintah menyatakan tetap memberikan kepada Gatot. Lalu benarkah ketidakhadiran Gatot sebagai bentuk penegasan posisinya yang berada berseberangan dengan pemerintah? Kita bahas bersama salah satu deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami, Refli Harun, dan juga ada tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Ade Irfan Pulungan. Selamat malam Bapak-Bapak. Ya, selamat malam. Iya, saya ke Bung Irfan dulu yang dari lingkungan istana, dari lingkaran istana. Jadi apa ceritanya? Kenapa kemudian Pak Gatot, saya mendengar nanti bisa diluruskan, mengambil undangan untuk hadir tapi pada hari ini tidak datang dengan alasan ada beberapa diantaranya COVID, kemudian ada alasan-alasan yang lain ya? Nanti bisa disebutkan, betul demikian? Ya, kalau mau secara pasti ditanyakan langsung kepada Pak Gatot sendiri ya tentang alasan yang apa yang dia sampaikan gitu. Tapi secara jelas Pak Gatot telah mengirimkan surat kepada Presiden tentang ketidakhadiran dia gitu. Gitu Mas Iman. Ya, sudah diberikan surat kepada Presiden. Intinya adalah beberapa yang terkait dengan alasan kenapa tidak hadir. Pertama terkait dengan COVID, kemudian tidak bisa hadir. Ada beberapa, intinya tidak bisa hadir meskipun mendengar bahwa sebelumnya sempat mengambil undangan. Apakah Bung Irfan juga sempat mendengar itu? Ya, mengenai alasan itu kan itu kembali kepada hak subjektif dari Pak Gatot sendiri. Yang jelas Pak Gatot sudah diberikan penghargaan oleh negara, oleh pemerintah terhadap jasa dia yang itu dia pada masa itu adalah sebagai Panglima TNI gitu. Mengenai poin-poin yang alasan yang disampaikan kenapa dia tidak hadir, ya itu kembali lagi kepada alasan pribadi dia. Kita menghormatilah hal seperti itu. Yang jelas dia menerima tanda penghargaan atau tanda jasa yang diberikan oleh negara, pemerintah terhadap dirinya. Oke, saya bacakan ini. Saya baru mendapat dokumen ya. Jadi disampaikan oleh Pak Mahfud, ini beliau tidak bisa hadir karena beberapa alasan. Pertama, suasana COVID-19. Karena suasana COVID disepakati pada bulan Agustus itu dulu dipecah dua, separuh di Agustus, separuh sekarang. Ini soal pemberiannya. Sehingga menurut Pak Mahfud sesungguhnya suasana COVID terpenuhi karena nggak akan ada kerumunan. Kemudian alasan kedua, Gatot tidak hadir karena menurut anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin, ini dari TNI Angkatan Darat juga, Purnawirawan, pemberian gelar tidak lazim diberikan pada bulan November. Sehingga pemberian ini dianggap oleh Pak Gatot ini tidak lazim sehingga ia tidak mau menerima pada bulan November ini. Ada perbedaan yang jelas sementara itu ya disebutkan oleh Pak Mahfud tetap diberikan. Tapi ada perbedaan. Kaset Pres Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan tidak akan memberikan. Jadi sesungguhnya mana yang benar? Bahwa pemerintah akan memberikan atau tidak memberikan kepada Pak Gatot yang tidak datang ke pemberian penghargaan hari ini? Ya, pemerintah kan sudah memberikan, Mas Aiman. Walaupun tidak hadir? Pak Gatot sendiri yang tidak datang. Jadi gimana, saya nggak paham, maksudnya kan hari ini hadir harusnya pemberian. Tapi karena tidak hadir maka tetap diberikan atau gimana? Iya, tetap diberikan karena dia menerima. Dan dia menyatakan dalam suratnya itu dia menerima tentang tanda jasa itu. Karena alasan tertentu yang dia sampaikan, dia tidak hadir. Oh, dalam suratnya tetap menerima, tapi tidak hadir? Iya. Kan sama sudah dijelaskan oleh Pak Mahfud juga. Iya kan? Pak Gatot menerima tanda penghargaan Bintang Mahaputra. Dia tidak hadir untuk menerima secara langsung.
Iya, karena informasinya berbeda antara satu pejabat dengan pejabat yang lain. Saya ingin bertanya ke Bung Refli. Bung Refli, informasi apa yang Anda dapatkan? Kan kebetulan juga Anda sama-sama dengan Pak Gatot di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, meskipun mungkin tidak berkoordinasi soal ini. Jadi saya ingin menyampaikan dua hal ya, tapi pertama fakta dulu. Fortunately tadi sebelum on air ini kira-kira 1 atau 2 jam yang lalu kebetulan Pak Gatot Nurmantio telepon. Oke, luar biasa. Terus? Tapi telepon untuk urusan lain sebenarnya. Cuma kesempatan itu saya gunakan untuk bertanya karena saya bilang saya akan diundang Kompas TV. Oke. Kenapa tidak datang? Pak Gatot menyebutkan 3 alasan. 2 alasan tadi yang disebutkan Pak Mahfud, tapi tidak terlalu persis ya. Yang dia sebutkan pertama, suasana COVID-19 ya, tapi tidak hanya soal protokoler di istana, tapi dia melihat bahwa saat ini prajurit-prajurit TNI sedang berpartisipasi dalam menangani dalam perang melawan COVID. Kira-kira begitu. Dia merasa tidak elok kalau dia kemudian ke istana, sementara para prajurit yang mungkin juga mantan anak buah dia dan lain sebagainya berjuang di medan lain, kira-kira begitu. Itu alasan yang dia sampaikan. Oke. Yang kedua, dia menyitir pendapat anggota DPR dari PDIP TB Hasanuddin soal kelaziman itu. Walaupun secara teoritis Presiden bisa memberikan gelar tanda jasa itu kapanpun karena dia memiliki kewenangan untuk itu, tapi ketidaklaziman itu dicatat oleh Pak Gatot. Dia merasa bahwa pemberian itu tidak lazim saja pada bulan November karena biasanya kan bulan November itu untuk penganugerahan gelar pahlawan saja biasanya, tapi untuk tanda jasa kehormatan bintang Mahaputra biasanya menjelang 17 Agustus. Yeah. Nah, ketidaklaziman ini juga dia berikan catatan. Yang ketiga, yang lebih substantif sebenarnya, adalah dia mengatakan ada tugas negara yang diperintahkan Presiden kepadanya, Presiden Jokowi maksudnya, yang belum dia selesaikan. Dia merasa bahwa dia merasa bahasanya tadi tidak enak untuk datang. Nah, hanya masalahnya untuk alasan ketiga ini dia wanti-wanti itu rahasia katanya. Walaupun dia ceritakan juga kepada saya, tapi karena pesan dia jangan disampaikan, maka saya tidak akan sampaikan. Biar Aiman dan lainnya penasaran. Tapi kan Anda menyampaikan, maksudnya yang rahasia yang mana, Bung Refli? Yang rahasia yang ketiga. Yang ketiga, maksudnya urusan apa? Untuk urusan apa? Apa yang belum selesai begitu ya? Iya. Oh, oke. Kan cuman titipan, ada tugas negara yang disampaikan Presiden Jokowi yang belum dia selesaikan. Nah, apa itu? Nah, itu yang dia rahasia kepada saya, tapi tidak mau dia sampaikan karena itu yang membuat dia akhirnya memutuskan tidak mau datang. Tunggu sebentar, ini menarik. Saya nggak akan menanyakan juga karena sudah disebut rahasia. Nanti Bung Refli dosa kalau saya sudah janji. Tapi saya ingin bertanya, jadi saya ingin garis bawahi, ada tugas dari Presiden Jokowi yang diberikan kepada Pak Gatot Nurmantio? Ya, tugas negara yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, yang itu Pak Gatot merasa belum dia selesaikan, dan dia merasa bahwa alasan itu yang membuat dia kemudian tidak ingin datang. Ini tugas negara pasca ia purnawirawan, pasca ia pensiun? Bukan, ketika dia jadi Panglima TNI. Oh, oke. Jadi ada utang lah tugas negara yang belum kemudian diselesaikan oleh Pak Jokowi. Ia merasa belum selesaikan itu, jadi nggak enak untuk dapat penghargaan. Kurang lebih begitu? Iya, kurang lebih begitu. Tapi nggak mau isinya apa, tidak mau diungkapkan? Tidak mau diungkapkan, mungkin nanti suatu saat diungkapkan sendiri kepada Presiden, kepada Menteri, atau kepada siapapun oleh Pak Gatot sendiri. Iya, saya ingin ke poin pertama dulu. Khawatir akan COVID, tapi kemudian khawatir akan COVID karena menafikan tugas TNI yang sekarang sedang berjibaku, tentu bersama tenaga kesehatan.
melawan COVID. Artinya ikut berempati, ikut bersimpati, tapi juga jangan kemudian menambah beban mereka yang kemudian berjuang. Kurang lebih begitu ya? Ya kurang lebih kan tidak enak saja. Artinya dia prajurit-prajurit sekarang sedang berjibaku ikut partisipasi dalam memerangi atau menangani COVID-19. Tiba-tiba dia mendapat penghargaan ke istana, ya. Jadi alasan COVID itu bukan karena istana tidak mampu menerapkan protokoler penanganan COVID, tapi lebih pada suasana psikologis bahwa ini prajurit-prajurit sedang berjuang, ibaratnya, lalu dia mendapatkan penghargaan. Tapi bagaimana dengan deklarasi kami di Surabaya, di Jakarta? Itu kan semuanya melanggar protokol kesehatan semua, kerumunan semua. Nah, Aiman nggak membaca poinnya. Poinnya bukan itu. Poinnya adalah dia mendapatkan sebuah penghargaan, sementara orang lain sedang berjuang. Gitu. Sedang berjuang terkait dengan COVID. Makanya tadi saya konfirmasi terkait dengan COVID ini, kalau seandainya dia datang, artinya dia tidak mendukung protokol kesehatan, yang lain sedang berjuang, jadi tidak menghormati, tidak berempati, begitu kan? Iya, tetapi bukan karena ketidakmampuan istana untuk menerapkan protokol kesehatan, lebih pada tidak enak orang lain sedang berjuang, sementara dia datang dan kemudian mendapatkan penghargaan. Kira-kira begitu. Kok nggak enaknya ketika ke istana waktu deklarasi kan harusnya nggak enak juga, bahkan itu kan protokol kesehatannya dilanggar, ada kerumunan dan sebagainya, jangan-jangan bisa bertambah klaster baru, kan begitu bayangannya? Ya itu suasana psikologis itu kan begini, bukan number, ya kan? Nah, jadi bukan jumlahnya, tetapi sebuah suasana psikologis. Yang satu ibaratnya berjuang, ya kan? Yang satu mendapatkan penghargaan istana, kan kira-kira begitu. Oke, nanti saya akan kembali pas jeda, saya mungkin tanya lagi nanti poin pertama dan poin kedua. Kan kira-kira begitu. Ini mudah-mudahan Bung Refli nggak kesulitan juga untuk kemudian mencari konsistensi dari dua hal ini. Saat lagi, saudara, sampai Indonesia Malam.